selamat malam semua foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first edutech F&B in Indonesia. Malam ini saya kedatangan co-founder dan CFO sekaligus. Jadi ada dua orang yang bersedia pengen sharing di malam ini. Nah, buat teman-teman yang nanti mau nanya itu boleh banget, tapi jangan lupa di kolom ada di bawah ya gitu. Sama yang pada mau ngambil catatannya, sekarang adalah waktunya. Sekarang adalah waktunya, jadi boleh langsung disiapin aja catatannya. Saya masih sedang di-add sebetulnya narasumber kita malam ini, dan teman-teman juga jangan lupa bisa join channel Telegram Foodies Media Community untuk konten edukasi bisnis kuliner terupdate setiap hari. Bisa kliknya itu langsung di t.me/Foodies ID. Halo, selamat malam. Halo. Nah, ini lagi di kafe ya kayaknya ya. Iya. Halo, selamat malam. Apa kabar nih? Baik. Jakarta ya, Jakarta kan ya? Iya, di Jakarta. betul. Oke, ini sorry itu kalian satu apa namanya? Jadi bingung ya. Headset ya. Susah bener ngomongnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Sorry, tadi aku baru buka sebentar sih sebenarnya sama teman-teman. Jadi malam ini sebenarnya salah dua narasumber kita hari ini cukup spesial gitu karena sekaligus dua orang gitu, dan aku takut salah nyebut brandnya. Jadi kayaknya takut salah sebut kan gak enak jadinya gitu. Nah, cuma kayaknya enakan kita kenalan dulu aja kali ya. Ini tuh narasumbernya Cecil sama Yohanes. Nah, ini tuh Cecil sama Yohanes ini sebetulnya siapa? Kenalan dulu. Backgroundnya apa gitu kan? Enakan langsung dikenalin dari langsung aja kali ya. Silakan. Boleh. Silakan Yohanes dulu. Saya dulu. Oke. Boleh. Ya, jadi nama saya Yohanes. Nah, kalau untuk background masalah kopi, sebenarnya saya nggak ada latar belakang kopi sebelumnya. Jadi dulu itu saya sempat kuliah di luar, di Jepang, 4 tahun setengah. Itu pun jurusannya sebenarnya agak melenceng ya, music production. Production? Music production. Music, ya ampun ya, oke. Jauh banget ya. Jauh, tidak ada hubungan sama kopi atau CFO F&B. iya. Ya. Nah, lalu kenal dunia kopi itu sebenarnya dulu masih zaman kuliah, part-time ya, kerja magang gitu ada coffee shop di sana. Pokoknya saya buta banget deh kopi itu apa, cuma taunya pahit, asam gitu kan. Dari sana belajar mulai kopi hitam itu seperti apa rasanya, belajar dari sisi bisnisnya, servisnya, semuanya baru dapat dunianya di sana lah. Dan balik ke Jakarta pun sebenarnya bukan nggak langsung terjun di dunia kopi. Ya. Kerja kantoran lah biasa di Jakarta Pusat. Dan baru start di dunia kopi itu sekitar 2017-2018. Tapi mulainya dari perkebunan, processing, bukan dari retail. Nah, lokasinya itu di Jawa Barat, di Pengalengan. Kira-kira 1 jaman lah dari Bandung. Jadi kita punya kebun kopi sendiri. Kita olah, kita proses dari cherry sampai jadi green bean lah ibaratnya. Ya. Dan juga kita mengumpulkan biji-biji kopi dari petani ya, gabah atau kita ngomongnya. Petani binaan dari kita ataupun petani dari own kita punya company gitu. Nah, dari sanalah kalau backgroundnya saya ya untuk dunia kopi itu dari hulunya. Ya. Gitu. Oke. Kalau Cecil? Lanjutkan dari Yohanes, kalau misalnya saya kenalin diri dulu kali ya. Nama saya Cecilia Kurniawan, biasa dipanggil Cecil atau Cile. Nah, Cile. Ya, Cile. Panggilnya Cile berarti ya? Boleh, iya. Oke. Jadi, kalau misalnya background-nya itu awalnya jadi barista pertama kali sambil kuliah tuh. Dulu zaman kuliah lagi ambil part-time, jadi pulang kuliah jam 4-an ambil part-time yang deket-deket sama rumah ibaratnya.
kayak gitu. Nah setelah itu weekendnya saya juga ada event organizer juga, jadi urus birthday, wedding dan lain sebagainya. Nah dari situ tuh pertama kali, dulu awalnya bahkan saya nggak bisa minum kopi, kayak minum kopi saset pun kayak aduh, karena kan punya asam lambung kan, jadi ada mah juga, jadi nggak bisa minum kopi terlalu banyak dan deg-degan. Image saya dulu bahkan kopi itu tuh pahit banget deh, nggak bakal bisa keminum lah ibaratnya kayak gitu. Terus setelah cobain jadi barista, kalibrasi, kan kita harus kalibrasi kan setiap pagi kan. Terus dari situ baru tuh tahu, oh ternyata tuh kopi semenarik ini ya. Dan rasanya itu tuh bukan cuma hanya pahit, asam, dan yang kayak kebanyakan orang pikir gitu. Ternyata tuh ada rasa fruity-nya, terus ada rasa sweet yang mungkin bisa dari brown sugar atau apa. Jadi itu yang bikin saya, oh gila sih kopi itu ternyata semenarik ini nih. Nah dari sana lulus kuliah. Nah kebetulan saya ambil hospitality di Trisakti, jadi masih agak nyambung lah sama F&B gitu. Nah dari situ kerja lagi sebagai barista, terus pernah kerja juga sebagai marketing, sampai akhirnya ketemu Yohanes, terus kenapa kita nggak partneran aja Jo gitu, kita bikin roastery bareng-bareng, karena kan Yohanes udah ada kebunnya, udah ada processingnya, ya udahlah kita bikin aja roasterynya. Gimana caranya kita besarin kopi yang dari Pengalengan ini sih, dari kebun kita sendiri sih, gitu. Nah, baru tuh 2019 kita bikin roastery, Fium Roastery ini. Baru 2020 kita bikin retail bisnisnya, coffee shopnya. Oke. Nah, tuh, itu ceritanya. 2019 tuh ya? Ya, 2019. Oke. Berarti berdirinya 2019 bulan? Bulan April 2019. Tapi soalnya untuk roastery-nya ya. Oh, April 2019 itu roastery-nya. Kalau roastery. Kafenya? April 2020. Oh, setahun. Yes. Iya. Oh, jadi sorry. Berarti tapi lokasinya sama, tempatnya sama atau dekat. Nah, ini mungkin sebelahan juga nggak sebelahan juga sih, beda jalan aja sih. Kalau roastery-nya dulu itu di Kemang Utara. Nah, ini coffee shop Fium ini ada di Komplek Hero Kemang Kopila. Kemang Selatan. Oh, Kemang Selatan. Kemang Selatan. Jadi beda lokasi ya, tapi sebetulnya cuma namanya beda lokasi. Sama-sama Fium. Brandnya sama ya, namanya Fium Roastery. Nah, ya, waktu pertama kali bikin Fium Roastery itu berarti memasok ke kafe-kafe gitu ya? Ya, awalnya tuh kita started bisnisnya B2B lah ibaratnya. Kita pakai green bean dari kebun kita sendiri, dari Jawa Barat ini. Oke, mungkin customernya maunya blendnya seperti apa. Oh, mungkin mix sama Gayo, mix sama Mandailing atau gimana. Baru kita cari petani-petani binaan yang lain. Kita kolaborasi lah ibaratnya. Kita testing, kita bikin profiling sesuai dengan yang customer mau, baru kita jual. Kayak gitu. Tapi kalau di kafenya sendiri sekarang kan berarti kan ada Fium Coffee-nya ya. Kalau di kafenya sendiri berarti 100% semua variannya itu dari Fium Roastery-nya pasti ya. Pasti, betul. Okay. Kita kalau gimana? Pakai blendnya gimana? Pakai blendnya juga pakai dari kebun kita juga, karena memang konsepnya itu pas kita bikin retail bisnis ini kita pikir apa ya yang beda dari yang lain, karena seperti yang kita tahu coffee shop tuh udah banyak banget kan sebenarnya. Nah apa sih yang beda lah ibaratnya kita dari coffee shop yang lain? Oh, kita punya konsep itu adalah from seed to the cup of coffee. Jadi kita punya kebun, processing, kita ada roastery-nya juga. Nah blend Fium House blend-nya pun kita pakai mix lah antara Jawa Barat, Kerinci sama Gayo. Gitu, oke. Berarti apa tadi, Jawa Barat, Kerinci sama Gayo. Oh, berarti karena, ini ya ya gimana? Karena apa? Karena di tahun ini juga kita mau ekspansi untuk processing di Kerinci sama di Gayo itu. Jadi kita coba dulu deh pakai processing trial beans-nya. Jadi konsepnya kita dari hulu ke hilir, dari source-nya dari petani langsung dari kebun sampai ke cangkir kopi ke customer, ya kita mau main di semua area itu. From plant to table ya. Kan biasanya kalau ini kan nyebutnya itu plant to table. Ya, nah, oke, berarti tapi kalian nyebutnya tadi apa? From seed to the cup. To the cup of coffee. Ya. Oke. Nah,
Berarti sebenarnya kalian itu mempelajari gini. Kan tadi kan kalau Cile Cile sendiri kuliahnya apa ya? Kayaknya belum disebutin deh tadi. Cuma bilangnya pas kuliah. Iya, kuliahnya dulu ambilnya hospitality. Oh ya, hospitality tadi ya. Iya. Lebih nyambung lah ya. Tapi kalian berdua itu kan nggak ada latar belakang kopi sama sekali ya sebenarnya ya. Betul. Nah, terus awal mula biasanya ini setahu gue ya, biasanya kalau misalnya teman-teman yang punya roastery atau punya cafe itu biasanya terlanjur jatuh cinta sama kopi biasanya. Mungkin kalian juga gitu. Nah, awal mula terserempet cinta sama kopi itu gimana ceritanya? Terserempet. Kalau aku yang tadi aku udah jelasin juga, waktu aku kuliah kan aku part time sebagai barista kan. Ya. Jadi pulang kuliah ya aku kerja di coffee shop dekat rumah, dan di saat itu tuh coffee shop belum sebanyak sekarang sih. Iya. Jadi ya aku pikir apa aja deh kerjanya, yang penting dekat rumah dan bisa part time gitu. Dan memang belum ada pengalaman kerja apa-apa juga kan. Nah, ternyata nyemplung di barista itu yang tadi aku juga ceritain, sempat mention juga, waktu aku kalibrasi itu sih yang titik pertama kali yang aku bilang kayak wah pas aku kalibrasi sih kopi itu menarik banget sih. Semakin diulik semakin menarik banget sih. Kayak gitu. Kalau yang Anes? Nah, kurang lebih sih kalau untuk pengalamannya sama sih, mulai dari suka dulu. Jadi waktu kuliah di luar, ya sempatlah part-time di salah satu coffee shop di sana. Dari sana mulai deh belajar apa sih itu kopi, dan menariknya itu ternyata banyak kopi-kopi yang diimpor dari Indonesia. Bahkan saya sendiri waktu di Indonesia, saya nggak ngerti, nggak tahu lah bedanya Sumatera apa, Jawa apa, taunya kopi pahit, kopi hitam gitu aja lah. Dari sana, oh ternyata banyak ya produk-produk Indonesia yang dipakai di sana gitu kan. Setelah 2 tahun kerja untuk lebih mendalami lah basic-basicnya semua, dapat kesempatan juga untuk visiting kebun-kebun di sekitar Bandung. Dari sana ketemu ngobrol sama petaninya langsung, ya gimana sih cara mereka tanam, susahnya mereka tuh kayak gimana, struggle-nya mereka gitu kan. Sampai dari pohon, dari cherry itu sampai jadi biji kopi, jadi green bean itu ya saya pelajarin semuanya. Dan jadilah cemplung ke dunia sana. Jadi sebenarnya gara-gara apa namanya? Berarti kalau saya sih mah gara-gara part-timer ya. Jadi gara-gara itu ya sebenarnya akhirnya jadi pengen nge-roaster sendiri akhirnya, karena kan tadi kan bilangnya duluan roasterinya ya sebetulnya ya. Benar. Bahkan awalnya waktu kita mau bikin retail ini sempat debat juga, kayak yakin gak sih mau bikin coffee shop, kayak yang maksudnya udah yakin belum gitu, udah matang belum kalau misalnya kita nih mau bikin coffee shop gitu. Cuman setelah aku pikir-pikir juga, oh ya bolehlah kita coba aja, nggak ada salahnya. Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu kan ibaratnya gitu sih. Nah ini kan bentar. Nah terus ada sebenarnya yang menarik di sini ya sebenarnya, kenapa kalian memilih pada akhirnya, kenapa pada saat mau milih usaha ya, bisnis lagi ngomong ke bisnis, pada saat memutuskan berbisnis itu kenapa milihnya sektornya kuliner gitu, nggak yang lain? Kan maksudnya banyak lah ya aspek-aspek lain, misalnya kayak mungkin fashion kah, atau mungkin properti kah gitu. Ada nggak alasan khusus kenapa kuliner? Kalau dari saya ya kan awalnya kalau saya mainnya lebih dari trading komoditi ya kalau Green Bean kan. Kenapa tiba-tiba mau buka sampai retail? Secara cash flow-nya kelihatan lebih cepat sih. Kalau secara ininya ya, itu satu yang wah menarik nih gitu kan. Iya, itu salah satunya. Kedua ya memang kita lebih challenge ourselves sih. Kayak apalagi nih, kita udah di bisnis ini, udah mulai ini, udah main ini, apalagi goalnya tambah lagi, ekspansinya apalagi. Jadi kita suka lah new things lah, ada yang baru, update terus, keep update. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan. Sorry. Jadi nggak menutup kemungkinan apa? Kirain udah selesai tadi. Nggak menutup kemungkinan, maksudnya dari retail ini nanti kita akan buka outlet baru lagi. Nanti ada lagi sih di Senopati coming soon. Dan mungkin tapi ada namanya konsepnya mirip atau Fume juga. Fume juga. Sama mungkin kita mau buka franchise kah atau gimana? Kita masih mikirin sih konsepnya dulu ke depan. Ya. Terus ada lagi mungkin yang mau ditambahin? Mungkin dari saya sih.
Kalau dari saya mungkin dari kecil kali ya, orang tua saya kan memang backgroundnya bisnis F&B kan. Oh, oke. Catering, ibaratnya gitu Catering. kan. Dan dari kecil udah sering diajarin masak dan lain sebagainya gitu. Terus bikin kue, bakery gitu-gitu kan. Nah dari situ mulai berhitung lah ibaratnya. Oh ternyata HP-nya sekian gitu ya segala macam ya. Oh berarti F&B mau sebanyak apapun orang yang bikin bisnis ini akan selalu menjadi kebutuhan tersendiri. Apalagi kalau dilihat trennya sekarang ini. Awalnya bikin roastery pun karena itu. Trennya sekarang coffee shop hampir dibandingkan waktu saya jadi barista ya, itu beda banget sih memang sekarang. Lebih banyak lah, lebih berkembang lah industri coffee shop juga termasuk. Terus dari situ saya pikir, oh mungkin coffee itu adalah salah satu lifestyle lah. Ya. Gitu. Lebih ke arah sana sih. Dan memang jadi inline juga sama kuliah juga kan. Oh iya, hospitality tadi ya. Ya. Nah, tapi waktu memutuskan buka Fium ini ya, maksudnya secara coffee shopnya ya sebenarnya. Nah, itu ada nggak sih inspirasi atau mungkin nge-refer nggak misalnya dulu mungkin ya kayak si Cecil kan sempat jadi barista, mungkin jadi Fium ini mirip-mirip tempat yang dulu pernah Cecil kerja mungkin gitu, atau mungkin dari Yohanes juga. Mungkin mirip-mirip dengan gaya-gaya di Jepang, mungkin nggak? Iya. Kalau itu iya sih. Iya. Sebenarnya sebelum dilanjutin, Fium itu ada artinya apa sih? Meaningnya? Ada. Jadi kalau dilihat ini tapi kebalik. Ya. Oke. Jadi awalnya itu kenapa namanya Fium? Jadi terinspirasi dari Yume ini tuh artinya di Jepang itu adalah dreams, vision. Yume ya. Yume pakai Y. Pakai Y ya? Iya. Itu artinya adalah vision atau dreams. Yume itu, oke. Terus kok jadi F? Jadi F-nya ini karena aku pengen banget punya coffee shop yang seperti family sih. Ada singkatannya lagi huruf F ini. F-nya, family, farmers. Karena kita ada kebun dan gitu. Iya. Jadi F-nya itu family and farmers gitu ya? Iya. Family and farmers. And then jadi family, farmers and dream gitu? Iya, jadi family dreams sama farmers dreams gitu lah ibaratnya. Oh, oke. Jadi asal katanya dari sana ya? Sebenarnya pertama kali aku baca tuh, aku sebenarnya bacanya tuh Fume loh. Kirain bacanya Fume. Beneran? Memang banyak banget yang menyebutnya seperti itu. Gitu. Karena soalnya pas lihat kayak Instagram apanya tuh abang agak ke Jepang-Jepangan, jadi kirain Fume bacanya. Ya mungkin itu ada influence dari saya juga, makanya jadi dari segi makanan atau ambience sedikit ke Jepang-Jepangan sih. Kebawanya ke sana jadi. Iya. Emang sengaja berarti, emang di konsep seperti itu ya? Sebenarnya kalau dibilang sengaja banget enggak juga. Enggak sih. Bahkan saya lebih pengen nggak terlalu Jepang-Jepangan banget lah ibaratnya gitu. Tapi mungkin somehow in the end kebawa yang di estetik di mata, mungkin secara interior dan lain sebagainya, di estetik di matanya itu ternyata mengarahnya ke Jepang-Jepangan gitu. Oh, oke. Nah, kalau ini nanya ya, sebenarnya kalau roastery-nya itu bisa dikunjungin nggak sih? Atau enggak ya? Untuk sekarang ini kebetulan kita lagi moving ke Senopati. Nah, di Senopati ini kira-kira mungkin April lah kita baru buka gitu. Yang di Senopati ya? Tapi ini coffee shop kan ya? Coffee shop dan roastery. Kan? Jadi yang seperti Cecil bilang tadi, kita coffee shopnya sama roastery-nya kan beda area ya, walaupun sama-sama dikenal. Nah, kita rencana untuk coffee shop yang baru ini, kita mau move semua alat-alat roastingnya ke tempat yang baru. Ini lagi masa perpindahan, kemungkinan by mid-April estimasi ya. Karena kita mau kejar juga 1 tahun kita buka roastery, kita buka coffee shop, 1 tahun kita buka coffee shop yang di Kemang, kita mau buka di Senopati gitu. Jadi setiap April lah. Iya, setiap April. Tapi itu berarti cabang kedua bisa dibilang ya kalau secara coffee shop ya? Iya. Nah, oke. Tapi nanti yang di Senopati itu roastery and coffee shopnya itu nyatu berarti ya? Nyatu, betul. Oke. Terus, nah sekarang aku mau nanya juga ya. Sebenarnya kan waktu milih
jenis, tadi kan karena suka kopi jadinya bikin coffee shop gitu ya? Gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita buka IG-nya nih ya, IG-nya kan of course jualannya nggak kopi aja kan? Ya, betul. Nah, itu bisa diceritain nggak konsepnya? Produknya selain kopi apa aja dan kenapa jualnya itu? Jadi mungkin cerita sedikit ya, waktu dulu kita mau buka yang film coffee shop Kemang ini, kita tanda tangan kontrak sama propertinya itu di Januari kan. Waktu itu belum ada COVID sama sekali. Iya. Sama sekali belum ada COVID. Betul, Dan Januari. di saat itu aku masih struggling nih. Buka nggak ya? Akhirnya kita coba breakfast di dekat sini, di Komplek Hero ini. Breakfast, terus kita coba datang sore-sore di hari biasa. Rame nggak ya? Ada marketnya nggak sih sebenarnya kayak gitu kan? Terus ternyata rame banget. Karena mungkin dekat rumahan sama orang, customer-nya tuh rata-rata belanja di Hero, abis itu makan, breakfast atau dinner dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tiba-tiba ya kita udah tanda tangan kontrak yang di coffee shop itu, Februari construction, kita mulai hiring staff kan. Nah, kebetulan kita hire chef langsung dari Jepang. Oh, oke. Terus? Chef langsung dari Jepang yang cuma bisa ngomong Yohanes ini doang nih sama chef. Di sana. Karena kita percaya, maksudnya kalau memang mau bikin makanan yang berbeda, karena kan di sebelah kita itu memang udah kuat di Mexican food, ada Indian food juga, ada Western food. Ya apalagi ya yang kita bisa coba tawarkan ke customer. Secara kita baru banget nih, brand baru di sini pertama juga kan. Akhirnya kita coba deh hiring chef dari Jepang itu, kita udah bikinin semua menu setnya, menunya dan lain sebagainya. Tiba-tiba waktu kita opening, PSBB pertama yang mengharuskan tidak boleh dine in. Tidak boleh dine in. Mengharuskan to go only. Akhirnya kita karena udah kita udah buka, ya mau nggak mau kita harus mengikuti peraturan. Kita hanya to go aja gitu. Jadi ini ada satu hal yang lucu sih, karena banyak teman-teman yang nanya, gimana kalian kalau lagi COVID, kalau lagi pandemi? Justru kita buka pas lagi COVID, PSBB. Jadi kita belum pernah ngerasain normal seperti apa sih sebenarnya. Oh iya benar. Ditanya begitu juga kita bingung. Bingung mau jawabnya gimana. 1 minggu kita buka langsung PSBB. Pertama kali belum itu. nyampe seminggu deh kayaknya, aja berapa hari gitu. Jadi menu yang semua kita udah create gak bisa, pusing kan gimana ya cara bikinnya. Akhirnya pertama kali kita bikin bento. Lebih menargetkan untuk apa sih yang bisa take away ya. Bento Grab and go food. Terus abis itu kita ya udahlah, kita coba tetap dengan cara itu. Akhirnya sekarang revisi menu, kita tiap bulan ada menu baru, melihat juga dari summary summary akhir bulan lah ibaratnya, menu apa sih yang paling laku, customer tuh trennya maunya yang kayak makanan seperti apa sih. Dari situ kita kembangin lagi idenya untuk bikin makanan-makanan baru. Untuk sekarang sih kita lumayan banyak sih Japanese authenticnya, cuman ada juga sandwich, hotdog, untuk semua ingredients makanannya pun kita pakai telur Jepang, tepung Jepang juga, jadi benar-benar yang kayak gimana rasanya supaya bisa otentik lah. Berarti itu chefnya masih ada tuh sampai sekarang tuh? Balik ke Jepang. Balik. Sudah kembali. Ya. Tapi tenang, masakannya masih oke. Tapi itu masih gini kan, tadi kalian bilang ada menu baru. Itu berarti menunya di stok atau gimana? Kan si chefnya udah pergi. Oh enggak, kira kita ada hiring chef baru lagi, yang orang Jepang juga tetap. Tapi mungkin karena ya lebih ke apa ya sebutnya ya, bantuin kita lah untuk jaga gitu. Quality control juga. Tapi chef Jepang ini hanya create menu yang Japanese saja. Sisanya kita kayak berdua ya, kayak mikir sendiri untuk menu Western atau menu yang Indonesia, apa nih yang kira-kira enak gitu. Dan dibantu sama store manager di sini juga kan. Tapi berarti kalian kan ada, kalau dilihat kan ada makanan berat ya, kayaknya bukan snack ya kan. Biasanya kalau coffee shop biasanya kan snack gitu. Nah, itu ada pertimbangan apa nggak mikirnya dulu? Kenapa ngeluarin makanan berat? Yang pertama karena banyak customer yang tanya juga sih. Customer ada yang tanya, kalian nggak ada makanan berat ya? Kita pikir cuma hanya kopi aja. Dulu kita, dan memang dari awal kita udah ada, tapi terbatas lah. Hanya menu-menu otentik seperti yang kayak
hamburger demi glace rice, omurice, yang seperti itu aja sih. Nah, seiring berjalannya waktu, kita tambah menu. Jadi customer pun yang datang, oh ya memang mau lunch juga, breakfast juga di sini gitu. Dan menaikkan sales sih, sangat banget membantu sih. Terkadang malah kalau lihat tren customer sini, malah mereka akan cari makanan yang berat ya, makanan Jepang ya. Malah ditanya balik, hari ini ada nggak hamburger demi glace-nya gitu. Oh, itu jadi kita juga signature-nya itu ya, hamburger demi glace. Surprise juga sih. Sama omurice kita. Oke. Tapi itu memang dari awal sudah dikonsep untuk menjadi apa ya? Kalau kita kan di kuliner suka nyebutnya core menu ya. Emang sudah dikonsep menjadi core menu atau kebetulan ternyata pas ketika ngeluarin tiba-tiba dari rata-rata yang ini nih yang paling banyak disukai. Kalau itu dari awal. Dari awal. Yang lain-lain memang kita adalah trial error, create menu baru, mungkin yang ini jalan, yang ini enggak. Itu terus keep update sih kalau kita. Inovasi terus sih. Oke. Nah, terus apa? Coba kita move to next question ya. Nah, waktu nih kan kalau waktu pertama kali kalian buka bisnis nih ya kan, of course kan. Pastinya tadi ya music industry, music production sama bisnis kuliner kan jauh berbeda tuh. Gitu. Nah, itu kalian belajar mengelola bisnis kulinernya itu by learning by doing atau misalnya ngambil sertifikasi khusus atau sekolah khusus. Ya kalau saya sih kan memang hospitality ya, saya kalau kayak Yohanes. Nah, kalau saya mungkin untuk sisi dunia kopi dan operasional mungkin saya sih lebih paham lah dari saya. Kalau saya mungkin karena saya tahu asal mulanya dari perkebunan, processing segala macam, jadi dari sisi cost control, finansialnya saya lebih paham lah untuk soal itunya. Oke. Ya. Berarti kalau mungkin kayak procurement atau mungkin procurement itu pengadaan ya, maksudnya itu dihandling oleh Yohanes lebih ke sana ya. Betul. Kalau marketing lebih ke Cecil. Cecil. Kita bagi tugas. Oke, berarti kalau lebih ke back office kali ya mungkin bisa dibilang kayak kalau yang menghandling innovation berarti Yohanes juga. Kita berdua cuma lebih ke sesi lah kalau yang maju di front end-nya. Saya lebih ke back end-nya. Di belakang lah. Behind the scene. Apa sih? Kayak anak programmer, back end, front end. Nah, oke. Nah, terus kalian pernah ada nggak sih apa namanya ya, kayak semacam kasus menarik lah ya, kan pasti suka dukanya banyak ya, ini kan udah apalagi roastery-nya juga udah 2 tahun jalan lah, sekarang 2021 ya. Ya maksudnya udah jalan tahun ketiga juga. Ada nggak sih misalnya kasus yang mungkin yang menarik gitu yang bisa diceritain? Dari customer-nya atau mungkin dari internalnya atau gimana? Dari bisnisnya mungkin, dari internal mungkin. Misalnya misalnya kalau gue pribadi sih dulu pernah gitu, saya pas lagi awal-awal bisnis kan tiba-tiba karyawan mogok semua, tinggal 2 orang. Nah lo kan nggak pernah ya kalau bisa jangan sih. Ada nggak pernah misalnya, atau misalnya tanpa disangka-sangka tiba-tiba mungkin gitu ya diliput misalnya oleh siapa gitu, pernah nggak? Ada kejadian-kejadian unik gitu? Atau mungkin atau mungkin pernah nggak misalnya ngeluarin menu misalnya ngeluarin menu yang tadinya digadang-gadang bakal sukses gitu, bakal banyak yang beli, ternyata malah yang menu yang tadinya underdog malah jadi naik misalnya. Ya ada lah ya mungkin cerita gitu. Ada sih kalau itu ya. Tapi kita selalu bikin di internal itu lebih ke kayak challenge juga sih. Jadi aku sering bikin kayak, oke, kita mau keluarin menu baru nih bulan ini. Oke, aku, Yohana sama store manager aku namanya Rizwandi, kita kayak challenge gitu lah. Satu-satu bikin menu baru misalnya. Dari sini mana menu yang paling baik kejual dalam 1 bulan itu dapat misalnya hadiah apa gitu misalnya. Itu sih lebih ke kita bikin suatu culture. Kalau bikin menu itu bukan kayak seperti beban ya, tanggung jawab dipaksa untuk mikir atau gimana, tapi kita buat itu lebih more fun lah. Gimana caranya? Oke, kita nih bertiga kita bikin challenge,
siapa yang menunya paling laku atau gimana, nanti ya kita dapat reward gitu. Jadi lebih ada fun-nya gitu. Tapi kalau yang menarik banget sih mungkin legendnya rapper sih. Jadi kebetulan Saikoji Saikoji itu kenapa? lagi belanja di Hero kan. Kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya mereka bikin video klip sama Syutingnya di Iwake. film ya? Ya, di film. Oh, oke. Itu Kapan yang tuh? kayak kita nggak expect berapa bulan yang lalu ya, Jo ya? Tahun kemarin Tahun sih, kemarin belum sih. lama kok. Yang kemarin, oke. Kemarin sih. Dan mereka mau bayar juga gitu loh. Maksudnya kan kita yang harusnya berterima kasih banget kan. Oh, kalian mau promosiin dan lain sebagainya. Yeah. Tapi mereka benar-benar super humble banget. Mereka benar-benar promosi di Instagram mereka masing-masing. Dan juga yang kayak cuman sekedar karena yang kayak hai gitu. Terus udah gitu kayak ngobrol-ngobrol. Ya udah boleh pakai aja view. Dari situ sih. Jadi menariknya dunia F&B. F&B atau coffee shop juga ya, banyak kita bisa ketemu orang, nggak cuma ngobrol tapi bisa kolaborasi juga sih. Bisa nyambungnya tuh kemana-mana. Itu yang menarik sih saya pikir. Networking sih. Ya. Terus apa? Kalau kalian ya tadi kan namanya aja kan tadi Yume ya. Yume itu kan means dream tadi ya. Nah, sebenarnya waktu sekarang nih kalau aku boleh tanya gitu, boleh tahu gitu ya, sebenarnya film ini ke depannya itu mau sebesar apa sih? Apakah mungkin nih misalnya, apakah mungkin akan ada di seluruh kota di Indonesia misalnya gitu, atau atau misalnya justru kalian mungkin merencanakan si film ini akan jadi apa ya, bisa dibilang mungkin roastery-nya ada di mana-mana mungkin ya. Nah, ada nggak sih dream-nya itu pas pertama bikin udah diplot sampai kemana? Kalau untuk dari sisi retailnya, coffee shop sendiri, target yang paling dekat ini ya tadi kita bilang, yang Outlet Senopati, kita akan jadikan itu sebagai brand signature lah. Signature store. Untuk signature store-nya Fium. Nah, untuk kedepannya sendiri, mungkin kita ada pilot project untuk franchise, tapi modelnya coffee to go ya. Cuma ini masih dipikirin konsepnya. Sebenarnya ya lebih ke franchise, tapi gimana caranya mungkin bukan orang beli franchise-nya, tapi kita lihat dari banyak banget. Dulu pengalaman aku dari barista pengen banget punya coffee shop sendiri, ibaratnya pengen jadi coffee planner. Nah, kita gimana caranya bisa ngebantu hal itulah buat mereka. Ini skemanya kita lagi pikirin banget sih. Bisnis plan-nya bagaimana. Jadi mereka nggak usah capex yang terlalu tinggi, tapi kita nggak usah hire atau gaji barista, tapi mereka punya sendiri. Pastikan mereka akan lebih bekerja dengan sepenuh hati kan, karena ya ini punya mereka sendiri, ibaratnya kayak gitu. Sama mungkin menyambung juga yang Farmer's Dream itu, untuk kedepannya sih kita pengen banget sih bantu petani. Mungkin semua pelaku kopi atau pelaku bisnis kopi di kopi industri ini juga pasti pengen support para petani. Nah, ini kita juga lagi develop gimana caranya semua yang dari petani itu cut middleman-nya lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi datang kopinya di meja customer-nya tahu siapa petaninya. Itu yang lagi kita under develop sih. Oh, oke. Ya. Mungkin pakai traceability atau enggak? Ya. Kan lagi cukup in tuh di dunia perkopian pakai traceability. Oke. Ya, itu somehow ya apa mungkin apa? Ya, mungkin start dari mungkin kebun kita dulu, atau kayak petani-petani kita dulu, atau mungkin dari petani binaan kita dulu, atau bagaimana. Karena memang benar sih tren kopi sekarang traceability itu lagi ini banget sih. Bukan karena in banget kita mau ikut-ikutan juga, cuman kita lagi cari aja sih caranya bagaimana ya biar petani juga bisa sustain. Membantu sustainability lah. Ya sih. Tapi kalau dari sisi sisi roastery-nya sih targetnya bukannya buka cabang di seluruh Indonesia sih sebenarnya. Kita punya goal bisa buka di luar negeri sebenarnya. Jadi buka trading atau mungkin hire gudang kerjasama dengan orang, kita kirim beans Indonesia ke sana, bahkan even sampai buka roastery-nya di sana. End goal-nya kita ya. Itu luar negerinya itu bisa dibocorin nggak? Mungkin Asia dulu atau Eropa atau kemana? Ya kalau paling atau ke Jepang mungkin Jepang dulu. Yang Jepang dulu. Sudah terjadi ya Jepang sekarang. Dulu sih. Puji Tuhan udah jebol lah project ekspornya.
Oh udah, tapi yang diekspor tapi green bean Green or bean. Green branded? bean. Green bean. Green bean, oke. Masih green bean. Ah, Ya. ya kan siapa tahu nanti bisa lihat film di Jepang kan oke ya. Kan Amin. pasti ya kan pasti orang sangat bangga lah ya kalau suatu saat bisa lihat minimal mungkin kalau coffee shopnya belum nyampe minimal apa namanya si coffee bean brandednya dulu lah gitu yang nyampe kan. Ya. Gitu. Nah, tapi Semua in paralel ya. iya kan maksudnya siapa tahu gitu kan. Berarti negara pertama yang akan ditarget Jepang dulu ya. Jepang sih. Oke. Nah, terus apa? Oke, nah kalau berarti si film ini kedepannya akan dibangun sebenarnya lebih ke coffee shopnya ya berarti ya, yang meluas ada di mana-mana ya, lebih ke sana kali mungkin. Coffee shop sama processing mungkin aja ya. Processing ya By juga. tahap juga sih. Ya seiring berjalannya ini juga sih. Minimal satu pulau, satu processing factory. Oh, oke. Satu Minim. pulau satu processing factory, oke. Tapi Ya. kalau kayak pulaunya kayak Bali sama Kalimantan gede loh itu. Justru banyak ya, saya lihat green bean di daerah-daerah seperti Sulawesi, Papua. Itu quite famous loh, maksudnya banyak orang cari juga di daerah-daerah seperti iya. itu. Ya, Walaupun Sumatera kita sih tahu terutama ya. akses jalannya mungkin ada yang ya kurang gimana lah ya. Cuma ternyata beansnya cukup terkenal bahkan sampai luar negeri gitu. Ya, betul. Beans Indonesia tuh sebenarnya terkenal banget di luar negeri, cuma sayangnya petani-petani pada nggak tahu kalau itu terkenal. Mungkin yang bagus Oke. diekspor gitu ya. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Yang bagusnya diekspor, jadi yang grade-grade di bawah-bawahnya dikonsumsi di lokal. Iya. Iya kan gitu ya, maksudnya agak sedikit berbeda sama mungkin kayak negara-negara Brazil kan, kalau mereka yang grade atasnya itu justru dikonsumsi di dalam negeri kan. Iya. Bedanya itu kan. Oke, nah terus kalau nah ada nggak sih misalnya masa-masa apa ya, maksudnya masa-masa ya tadi ya mungkin pas lagi PSBB masa-masa sulit, ada nggak sih yang lebih challenging, apa challenge terbesar kalian pada saat menghandling si Fume Coffee ini? Balik lagi kalau masalah ini mungkin pada umumnya di semua F&B ada ya, seperti dari karyawan mogok atau kayak gimana, itu pasti ada lah, sedikit atau banyak pasti terjadi. Atau misalnya hujan besar, customer nggak datang atau kayak gimana. Saya rasa sih itu wajar lah. Maksudnya di semua ini juga nggak terlalu yang kayak gimana gitu. Tapi maksudnya apa yang terbesarnya? Mungkin yang paling menyulitkan sepanjang perjalanan roastery dan coffee. Kalau dari outlet sih mungkin untuk awal-awalnya, untuk startnya. Balik lagi kita bukan yang expert banget di dunia F&B. Kita juga nyemplung dulu baru kita belajar. Yang penting kan kita harus suka dulu. Dari sana kita nanti otomatis akan ngulik. Kalau kita awalnya kayak udah males, nggak suka, udah kayak nggak mau belajar lah, nggak ada motivasi, itu susah sih. Dan harus punya faith, saya rasa ya. Jadi walaupun kita jatuh atau posisi di bawah pun, harus yakin pasti kita akan naik gitu. Walaupun namanya bisnis pasti ada up and down. Tapi saya rasa proses lah. Mau kerja apapun, nggak cuma F&B, pasti itu ada. Dan jalanin aja sih. Ya. Kalau ini apa? Berarti kalian sebenarnya belajar terbesarnya nih, maksudnya mau tahu juga ya, biar teman-teman foodpreneur juga kebayang lah gitu. Ya, belajarnya itu sebenarnya apakah dari misalkan ambil sertifikasi atau misalnya baca buku, atau apa sih sebenarnya yang sering banget yang sehari-hari dilakukan untuk belajar ya? Tadi kan katakan abis nyemplung belajar. Ya, kalau itu tipe Jo banget sih. Saya kebanyakan keluar uang belajar ya. Maksudnya dari gimana sana tuh? belajar. Iya, jadi learning by experience. Uang belajarnya lumayan Uang banget. Belajar. Mahal dong jadi. Uang sekolah. Iya, makanya. Uang sekolahnya mahal. Kalau saya karena mungkin Fume itu adalah bisnis pertama saya kan. Bener-bener bisnis pertama saya dulu, sebelumnya saya masih kerja sama orang. Jadi mungkin attention-nya, semangatnya, terus kayak bener-bener pikirinnya tuh beda banget lah. Nah, kalau misalnya ditanya belajar dari mana,
saya selalu dengar kayak misalnya di YouTube atau misalnya mungkin workshop selalu ikut-ikut aja gitu loh. Mungkin berbayar atau nggak berbayar, kita selalu ikut. Kalau buku beli tapi nggak pernah baca bukunya. Tapi ya yang paling penting sih sering dengar karena nggak sempet kan. Ya mungkin sambil laptopan atau gimana dengar di YouTube. Banyak banget sih sekarang itu tuh mungkin karena pandemik juga ya. Sekarang banyak banget yang bikin coaching gimana cara how to increase sales, how to increase di Gojek, how to increase di mana-mana. Itu banyak banget. Dan nggak menutup itu juga, nggak menutup kemungkinan itu juga, kita bisa belajar juga dari customer. Ini juga balik lagi ke konsep Fume, kenapa family? Karena saya selalu bilang sama anak-anak saya, kita harus treat customer itu bukan sebagai raja, tapi sebagai teman. Kenapa? Dari situ kamu pasti bisa banyak belajar banget. Dari situ kamu mungkin bisa punya opportunity bisnis yang lain atau gimana. Dan itu that's fine, gak masalah. Karena dulu waktu saya jadi barista, saya selalu melakukan hal itu. Oke, jadi teman, dan setelah itu jadi koneksi ke depannya. Nah, dari situ kan kita mungkin belajar, oke, background dia mungkin, oh dia ternyata profesinya apa, yang beda banget nih dari Fume, dari F&B atau gimana. Kita belajar gimana sih Kak bangun bisnis ini, gimana sih Kak dulu perjuangannya bagaimana. Dari situ kita belajar experience orang juga penting banget sih. Gitu. Sering ngobrol-ngobrol sama banyak orang sih, terutama dari sesama teman-teman yang punya bisnis F&B atau coffee shop. Gimana lagi pandemi kayak itu gini. banyak sih belajar dari belajar sana. banget. Dan juga mereka juga tanya misalnya kita gimana, kita sharing aja, oke, kita caranya kayak gini, kenapa kalian nggak coba lakuin yang kayak gini gitu. Dan tantangan terbesar kita berdua yang paling terbesar sih karena kita berdua tinggalnya tuh bukan di selatan kan. Saya di barat, Yohanes di utara. Jadi untuk baca tren marketnya baca tren marketnya di selatan tuh agak sedikit susah sih awal-awal. Tapi terus belajar gimana ya caranya. Oh, competitor research seperti ini, market research seperti ini. Dari situ juga kita back input dari customer itu sangat amat membantu sih. Jadi buat teman-teman yang lagi start bisnis juga, baru buka bisnis, sering-sering ngobrol sih sama customer. Dari situ bisa lebih banyak opportunity bisnis ke depannya itu juga nggak menutup kemungkinan sih. Oke. Kalian punya ini nggak sih benchmark misalnya gue tuh sebetulnya mengidolakan coffee shop dengan brand ini gitu misalnya atau dengan brand apa. Nah sebenarnya gue itu selalu nge-benchmark dengan brand itu walaupun mungkin lebih atas ya. Misalnya kayak let's say misalnya kalau orang kopi kan taunya gue pengen kayak Starbucks misalnya gitu kan. Nah, ada nggak sih maksudnya brand atau mungkin sosok lah? Ya kayak kalau Starbucks ya punya Howard Schultz-nya misalnya gitu kan. Kalau McDonald mungkin punya Ray Kroc-nya kan gitu. Nah, kalian punya nggak sih sosok yang diidolakan, either itu bentuknya personal atau brand? Ada nggak sih? Yohanes mungkin? Kalau saya ya dulu kebetulan waktu kerjanya di Jepang juga itu di Starbucks. Jadi banyak hal terutama iya, kebetulan masuknya di sana. Nggak di reserve, nggak ya? Oh enggak. Enggak. Kan masih di supermarket punya Starbucks. Kan reserve-nya Tokyo sempat menjadi yang terbesar. Di tahun berapa lupa gue, tapi kalau sekarang kalau nggak salah Chicago ya paling gede ya. Kalau nggak salah lupa gue juga, kalau nggak salah sempat ya. Tapi kalau Yohanes Jepangnya di kota apa ya? Saya di Fukuoka, agak jauh sih dari Fukuoka. Tokyo. Oh iya jauh sih. Agak kampung lah kalau di sana ya. Ya jadi kalau dari nggak juga sana sih. Nggak juga gitu. Gimana tadi dari Starbucks kan kerja dulu di Starbucks terus? Ya. Sistemnya mereka sih yang saya salut ya. Maksudnya dari edukasinya, SOP-nya segala macam itu rapih ya kalau di sana gitu kan. Bener-bener udah ini banget lah secara sistem dan SOP-nya. Itu yang saya pelajarin. Balik lagi kalau favorit coffee shop, saya lebih nangkep dari beberapa coffee shop ya. Saya ambil yang plusnya coffee shop tipe Starbucks, plusnya seperti ini. Coffee shop tipe yang seperti ini plusnya seperti ini. Jadi nggak ada yang favorite kayak gimana sih. Tapi semua saya bilang nggak ada yang jelek. Pasti ada bagusnya. Cuma kita dari sudut pandang mana aja kita lihatnya sih. Soalnya kalau Starbucks itu kan agak sedikit beda. Dia kan nggak artisan ya sebenarnya. Dulu sih gue agak jahat sih sama temen-temen suka bilangnya Starbucks itu kopinya kopi SOP gitu. Tapi bukan berarti something yang jelek. Iya, bukan something yang jelek juga gitu, tapi maksudnya
apa ya, mungkin bisa mereka dibilang bagus tuh dari sisi servisnya itu yang nggak bisa Iya. kita kalahin kan. Mungkin Yes, marketing betul. brandingnya mereka tuh kuat banget. Jadi image mereka Iya. tuh udah ibarat kata orang mau cari tempat ngopi, meeting ya di Starbucks saja gitu loh. Itu mereka, kita belajar banget sih dari situ. Mereka cepet ekspansi juga, kita lagi pelajarin juga kan gimana caranya gitu. Ya. Dan mereka nggak pakai franchise ya, seingat gue. Franchise-nya senegara maksudnya. Bukan franchise percabangan. Gitu Iya, kan. makanya. Tapi kalau film sendiri punya nggak, misalnya benchmark atau merefer, gue pengen kayak apa misalnya? Kedepannya pengen dibikin kayak apa? Kalau dari filmnya sendiri sih mungkin kita nggak ada yang kayak secara khusus mau yang kayak gini nih, nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau dari ya? aku pribadi, untuk secara idola ya di kopi ya, itu Evan Jesslyn sih dari First Step. Oh, oke. Dia kayaknya baru kemarin tuh. Iya, nonton lagi juga. Kemarin ngobrol. Iya. Itu iya sih, emang keren sih dia. Dia hebat banget sih. Maksud aku, ya dia bikin First Crack itu kan maksudnya sesuatu yang hebat ya. Idenya dia, terus juga tujuannya dengan dia sering ke kebun dan lain sebagainya. Menurut aku sih dia menginspirasi banget sih. Ya, betul. Oh, berarti kesana ya, berarti ya. Salah satu sosok yang disukai lah intinya ya. Iya. Gitu. Nah, oke. Nah, sebelum kita buka kolom pertanyaan ya, gitu. Nah, aku pengen ada ini info dulu mengenai kelasnya Foodies. Nggak apa-apa ya, sebentar ya. Iya. Gitu. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa tanggal 26 sampai 28 Maret ini kita ada Foodies online class 12 atau kita biasa nyingkatnya FOC 12 ya. Tema yang kali ini itu adalah 20 low budget high impact marketing untuk bisnis kuliner. Jadi 20 cara lah intinya low budget high impact marketing untuk bisnis kuliner. Untuk yang pengen banget pengen banget ikutan itu bisa langsung daftar sekarang gitu, karena harga normalnya itu ada di 1,7 juta, tapi sekarang itu sedang ada early bird promo yang harganya itu 599.000. Hanya untuk 50 pendaftar pertama tapi early bird promonya, dan 3 hari lagi berakhir, jadi harus langsung amankan kursinya. Nah, siapa aja yang akan ngajar? Yang akan ngajar itu kan 3 hari, ada 3 hari berturut-turut. Hari pertama dan hari kedua itu kita akan kelas, bentuknya itu akan dibawakan oleh Rex Marindo dan Stephanie Kurniadi. Nah, untuk di hari ketiganya kita akan hadir dalam format talk show. Itu kita menghadirkan para praktisi. Jadi kalau hari pertama, hari kedua sudah di-sharingkan mengenai kelas dan bagaimana trik-trik low budget high impact-nya. Di hari ketiga itu kita akan langsung dengar implementasinya itu dari teman-teman yang sudah mengimplementasikan. Itu ada Mas Andra Lesmana sama Mas Bisma Adiputra. Nah, jadi nanti teman-teman bisa langsung daftar, itu bisa langsung ke WA-nya CS-nya Foodies 0813 1214 7974. Ulangin ya, 0813 1214 7974. Jadi kalau boleh aku bocorin dikit ya, jadi intinya kenapa kita bilang low budget high impact, artinya itu nggak melulu bahwa kalau kita bicara tentang naikin omset itu nggak harus naikin budget promosi. Artinya kita ada trik-trik lain yang banyak lah. Let's say misalnya kayak cross-selling atau upselling. Nah, itu banyak banget artikel-artikelnya juga di blog Foodies yang update setiap harinya gitu. Oh ya, terus buat teman-teman yang lagi baru join nih, ketinggalan misalnya, kan suka gitu ya, wah ketinggalan gitu. Tenang aja, sesinya itu akan tetap ada di IGTV-nya Foodies, dan biasanya 1 atau 2 hari ke depan itu akan kita upload di YouTube channel-nya Foodies. Jadi teman-teman juga harus subscribe Foodies YouTube channel, aktifkan tombol loncengnya, dan share linknya ke WA grup, Telegram grup, dan semua messenger yang teman-teman punya, agar manfaatnya itu terus tersebar ke teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Oke, kita move to the next question. Bukan next question sih, sebenarnya gue pengen buka kolom pertanyaan. Bentar ya, karena kayaknya tadi ada yang nanya. Sebentar. Terus, oh ini, ada yang nanya nih.
Kayaknya ini bisnis kuliner juga kayaknya. Apa yang membedakan kopinya Fium dengan kopi-kopi lainnya? Mungkin lebih ke diferensiasi kali ya. Jadi Fium Coffee itu diferensiasinya apa sih dibandingkan coffee shop yang lain? Kita nggak bisa bilang kopi kita paling enak dan the best lah ya. Tapi Ya. yang bisa kita bilang adalah waktu kita bikin blend ini, yang pasti yang pertama kita ambil dari green bean dari kebun sama prosesing yang kita own sendiri. Secara kualitas kita yang manage sampai jadi green bean-nya itu kita yang manage dan kita roasting sendiri juga. Dan di sini pun kita juga sudah melakukan competitor research untuk mendapatkan rasa yang market research untuk mendapatkan rasa yang market di sini mau tuh seperti apa sih, tasting note-nya maunya seperti apa sih. Oke, kalau di cappuccino seperti apa, di black seperti apa. Nah dari situ kita coba R&D dan ternyata oke gitu. Oke. Berarti jadi, menyesuaikan ya. Menyesuaikan dari market dan untuk menyesuaikan dari market juga yang pertama. Yang kedua juga secara kualitas juga dari green bean-nya sendiri, dari roastingannya sendiri, roast bean-nya sendiri, kita jaga banget sih. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita buat kopi dengan mesin menawarkan customer, tapi juga kita punya value, kita punya story sendiri. Ya, dan tanggung jawab sih. Dari proses biji kopi itu, dari sortir, QC, hingga sampai itu ke cangkirnya customer sih. Nah, berarti kalian sebenarnya melakukan fungsi SCM juga ya, bisa dibilang ya, supply chain management. Karena kan tadi dari apa namanya, dari seed, benar ya seed ya tadi ya, dari seed to a cup of coffee tadi ya. Berarti kan dari perkebunan lah, bisa dibilang dari apa sih namanya, buah cerinya, dari buah ceri diproses sampai akhirnya menjadi secangkir kopi untuk konsumen, gitu ya. Nah, oke. Nah, itu sorry, mau nanya dong, sebenarnya kalau blendnya kalian itu ada berapa varian sih? Satu doang atau gimana? Oh, banyak sih. Ada banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Okay. Nah, itu yang create maksudnya yang create blend-blendnya itu berarti dari kalian ya? Iya, sama roaster kita juga. Kita as a team sih, dengan roasternya. Yeah. Nah, oke. Terus, oh iya ya, kalian tuh melakukan riset ke konsumennya via apa sih sebenarnya? Research market research-nya. Kalau misalnya sekarang kalau kita udah punya coffee shop-nya, biasanya sebelum kita launching menu itu, kita sampling dulu ya, trial dulu ke customer. Biasanya sih dari ngobrol-ngobrol ke customer, atau kita juga udah trainingin barista kita untuk secara kata-katanya bagaimana. Mungkin kayak, Kak, mungkin ada menu yang lagi dipengenin nggak sih di Fium misalnya, kayak gitu. Oke, mereka misalnya mau ini kita tampung, dalam 1 bulan kita review, oke kita bikin nih misalnya beberapa. Dan melihat trennya itu pun dari POS juga. Setiap bulan kan ada report summary-nya kan. Item apa sih yang paling baik keluar, misalnya dari food yang ini. Oke, dari makanan ini kita bisa inovasi sampai mana sih. Nah, kita sampling dulu ke customer, terus mereka kurang apa, kasih feedback, baru kita launching. Oke. Berarti ada proses ini ya, proses apa namanya, analisa data juga ya, dari POS sama dari sampling tadi ya di lokasi. Oke. Oh ya, terus kalau di IG Live-nya Foodies, kita tuh punya satu ritual, kita foto bareng. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton itu bisa di print screen. Kemudian jangan lupa nanti di post di IG story-nya masing-masing. Jangan lupa tag ke @foodies.id dan apa nih yang mau di tag nih? Apa nih? @fium.coffee. @fium.coffee. Jadi @fume ya. fume.coffee. Oke. Nah, jadi teman-teman ayo pada di print screen. Jangan lupa tag ke @foodies.id dan @fium.coffee. Oke, kita bergaya dulu. Formal atau gimana nih? Bebas. Oke. 1, 2. Ikutan nge-print screen. Oke. Yes.
1, 2. Oke, nah jadi teman-teman jangan lupa ya pada di post di IG story masing-masing. Nah, oke, mendekati akhir nih. Boleh nggak minta closing statement dong dari Cecil, Yohanes, dua-duanya juga boleh, gitu untuk teman-teman yang lagi nonton, biar teman-teman yang baru mau mulai bisnis itu menjadi lebih bersemangat lagi untuk mengeksekusi bisnisnya. Silakan. Jadi Yohanes Ya dulu kalau mungkin ya. dari saya, bagi teman-teman apapun bisnisnya, kalau teman-teman mau mulai, pertama pikirin matang-matang secara plan dan konsepnya ya. Jangan misalnya karena aduh saya suka ini, tiba-tiba saya ngejalanin, tapi mesti ada hitungan yang matang, arah ke depannya seperti apa goalnya. Dari sana jadi acuan, jadi apa namanya, bisa ada milestone buat teman-teman sekalian untuk nanti goalnya kemana. Kedua, biasanya udah menyerah di awal dalam arti, aduh ini modalnya besar atau kayak gimana. Kalau teman-teman bener-bener udah matang punya hitungan segala macam dan yakin bisa jalan, sebenarnya banyak jalannya untuk ke sana. Mungkin dengan adanya investor atau kayak gimana. Jadi jangan menyerah dulu. Dan kalau sudah berjalan juga, kalau misalnya jatuh di suatu titik tertentu, jangan nyerah, itu udah proses. Itu pasti saya rasa 99% orang pasti kena lah. Jatuh bangun gitu. Jadi bukan kalian sendiri aja gitu. Semua kita berdua pun adalah di masa-masa kayak gitu. Tapi harus keep going, jalan terus gimana caranya. Mungkin kan faktor kepepet ada ya kalau udah gimana orang dipaksa berpikir gitu loh. Tapi kalau udah nge-start, udah nge-stop itu yang kayaknya agak sayang sih. Oke. Cecil mau nambahin? Dari Yohanes, ya. Yang pertama sih, yang pasti planning yang matang sih. Dipikirin baik-baik dulu, dibikin planning yang matang dulu. Selanjutnya itu harus bergerak. Jangan udah dibikin planningnya bagus-bagus, tapi kehilangan momentum karena kita nggak laku-lakuin. Eksekusinya harus di waktu yang tepat juga sih. Jangan sampai kehilangan momentum, itu penting banget sih. Yang kedua, jangan pernah takut untuk berinovasi. Kembangkan ide dan berinovasi, tapi harus tetap dengan branding guideline-nya kalian. Jangan sampai melenceng banget, benar-benar melenceng banget karena ngikutin tren kan. Yang selanjutnya itu dari pengembangan ide itu kita harus berkolaborasi sih sama banyak brand atau banyak tempat yang lainnya, karena kolaborasi itu sekarang penting banget sih. Kita nggak bakal bisa maju dan berkembang kalau sendirian. Harus saling support lah ibaratnya. Yang terakhir, jangan fokus ke masalahnya, karena setiap permasalahan itu pasti akan ada selalu jawabannya atau jalan keluarnya. Itu paling penting, dan jangan lupa berdoa sih. Ya, itu kayaknya yang paling penting justru ya. Paling penting ya, keyakinan lah. Benar banget itu sih. Oke, paling itu aja. Thank you banget nih ya, maksudnya waktunya Cecil sama Yohanes udah mau disibukkan, di tengah kesibukan juga mau direcokin, suruh sharing di Foodies. Thank you banget. Thank you ya, sudah diundang di Foodies lah. Oh ya, terakhir banget nih, buat teman-teman yang mau ke Fium Coffee ada di mana? Biar pada tahu, nanti pada nanya-nanya lagi Fium ini. Silakan. Sok, di mana sih? Di Hero Kemang Club Villa. Ini coffee shop kita yang pertama. Nanti di bulan April kita mau buka di Jalan Kertanegara nomor 37. Itu yang Senopati tadi ya? Nah, buat teman-teman yang punya Anabul, jangan khawatir, boleh banget bawa ke Fium karena kita pet friendly. Gitu. Apa tadi? Sorry, apa? Anabul? Apa tuh? Anabul kayak anjing atau kucing lah ibaratnya. Kalau mau bawa doginya ke Fium, kita nggak apa-apa. Kita pet friendly. Iya. Oh, boleh bawa pet ke dalam sana. Oke. Di Jakarta ya ini ya? Ya, di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke, paling segitu dulu dari kita, dari saya, dari Foodies juga mohon pamit. Thank you banget buat Cecil and Yohanes. Thank you banget. Buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton kita. Nah, stay tune dan semoga sharingnya itu akan bisa jadi manfaat besar buat teman-teman foodpreneur
dan akan balik lagi lah gitu untuk jadi berkat juga untuk Yohanes dan Cecil. Gitu, dan semoga terus maju lah ya Fium Coffee-nya gitu. Oke? Segitu dulu dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Dadah. Dadah. Thank you. Thank you ya.